Informasi berikutnya, pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg merasa kecewa dengan hasil imbang yang diraih timnya. Vandenberg bilang skema permainan yang sudah diterapkan sebelumnya tidak dapat dilakukan pemain. Menurut Gerald, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi timnas Indonesia U23. Di antaranya mentalitas pemain hingga kurangnya jam bermain pemain saat berada di klub mereka masing-masing. Melihat hasil yang tak sesuai harapan, Gerald menegaskan Garuda Muda harus meraih kemenangan di 2 laga selanjutnya, melawan Makau dan Korea Selatan pada 6 dan 9 September. Tony Firmansyah, satu. Finishing touch, it was not good enough. Against this team, we had to beat it. Easy, that's what I think, and we didn't do. So it's a lot of things where we can talk about, and it's not only to finish to score goals. But there are many things today. I think that today we were not prepared, really not prepared to beat the team. And I think that had to come from the inside. That's what I said for a couple of days. And I think that we have a good team, much better than we showed today. But we had to stand up and we had to wake up, because I think it was not good enough today. And how we can score goals, I think, I don't want to talk because I don't want to blame Macau or Laos, but that are teams what we need to beat, and it's not have to be too difficult. Sementara menanggapi hasil imbang Garuda Muda kontra Laos, Kepala Pemandu Bakat PSSI Simon Tahamata bilang talenta saja tak cukup, kerjasama merupakan poin utama. Laga perdana grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 antara timnas U23 Indonesia kontra Laos berakhir dengan skor 0-0 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kepala Pemandu Bakat PSSI Simon Tahamata menyoroti hasil ini. Simon bilang hasil imbang tanpa gol tidak masalah. Hanya saja pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg wajib menaikkan kerjasama antar pemain, terlebih Garuda Muda mempunyai talenta pemain yang cukup baik. Simon harap 2 pertandingan melawan Makau dan Korea Selatan dapat berakhir dengan hasil yang memuaskan. I don't know. I was 3 weeks before. I was 3 weeks with him in Jakarta, and we have left talent. We have talent, enough talent there in the team. But it had to be. It's not only talent what counts. Look, they always said when you have a talent and you don't work, and you work hard and you don't have talent, you can't succeed. But it should be better that both you have both. And I know it is not easy to find players like that, but let's hope that two games involve. Okay, I hope it will be better. Informasi lain, Sport Lovers, Chonburi FC Academy sukses menjadi kampion pada turnamen Nusantara Open U16 2025. Wakil Thailand terbut gelar juara usai pesta gol ke gawang Dewa United Development 6 gol berbalas 1. Final Nusantara Open U16 mempertemukan Chonburi FC kontra Dewa United di Stadion Garuda Yaksa Football Academy Bekasi 4 September. Chonburi tampil dominan sejak sepak mula. Pertahanan wakil Thailand yang cukup kuat membuat wakil Indonesia yang bermarkas di Tangerang ini sulit memecah kebuntuan. Dewa United Development baru dapat membuka keran gol lewat eksekusi penalti Muhammad Ridwan di menit 55. Skor akhir 6-1 membuat Chonburi FC Academy meraih gelar juara dan berhak atas hadiah 1 miliar rupiah. Dewa United Development rebut runner-up dan Persija Development di tempat ketiga. Kalau kita lihat ya, beberapa tim yang masuk di semifinal seperti Persija itu ada kurang lebih ada 4, terus dari Blispi juga kurang lebih ada 4, ada juga dari Dewa United ya 4, dan selebihnya itu tim-tim yang masuk di 8 besar, dan bahkan yang beberapa pemain yang di talent dari pool juga sudah ada disebutkan. Kurang lebih sekitar 30 tim yang kita sudah data masuk di dalam database Garuda Yaksa yang kita akan follow up kan kepada talent timnas. ดีใจครับแบบเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาแข่งรายการนี้ครับประมาณ2 อาทิตย์ได้ก็คาดหวังว่าต้องเป็นแชมป์ไม่ได้ครับ Pemain Chonburi, Jirayu Namru Engsari, pemain Dewa United Development Muhammad Ridwan, dan Stephen Oscar Maulana dari Blispi menjadi top scorer bersama dengan masing-masing mencetak 8 gol. Remin Taniken, Ricky Sultana, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.